Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Senang sekali saya Rizal Muhammad di hari kemenangan yang fitri ini, Aidil Fitri ini, kembali menjumpai Anda Sobat Visi dalam program Renungan Ramadan. Dan kali ini Renungan Ramadan berada pada posisi Aidil Fitri, hari yang suci, kemenangan atau penutup dari setelah 30 hari kita berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Cidea. Alhamdulillah Sobat Visi, 3 ayat menjadi perenungan kita hari ini, agar di hari yang fitri ini, di hari yang menang ini, kita senantiasa tidak melupakan esensi dari kemenangan yang sejati. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sejatinya kemenangan Ramadan mengajak kita pada satu titik takwa yang maksimal. Siapapun yang berada di tarbiyah Ramadan, siapapun yang berada di sekolah Ramadan, maka harus berakhir dengan kemenangan yang hakiki, yakni menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Al-Baqarah 184. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bulan Ramadan telah ditentukan waktunya dan akan berakhir dengan hari kemenangan setelah kita berpuasa, menahan syahwat, menahan nafsu, menahan segalanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus sahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Takbir adalah penutup sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmatnya Ramadan. Maka kemenangan yang hakiki atau kemenangan yang sesungguhnya adalah kemenangan yang mengajak seseorang kepada takwa. Ittaqillah haitsuma kunta. Inilah lapisan terindah dari kemenangan yang sejati, mengajak seseorang untuk semakin dekat kepada Allah. Bukan pada baju baru atau materi yang baru, tapi lebih berorientasi kepada keimanan yang bertambah atau iman yang berkualitas. Maka kemenangan yang hakiki mengajak seorang hamba untuk semakin taqarrub dan dekat kepada Allah dengan rasa takwa yang dipunya setelah Ramadan. Yang kedua, al-istiqamah, konsisten, continue. Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Berikan kepada kami satu qaul atau nasihat yang kami tidak perlu bertanya kepada siapapun, hanya kepada engkau. Maka Nabi menjawab, qala qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, dirimu selalu beriman kepada Allah dan istiqomah dengan apa yang sudah engkau raih dan engkau capai. Ramadan 30 hari sebagai syahrul tarbiyah, saat kita menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, menahan emosi, akan terus kita pertahankan ke 11 bulan berikutnya. Ibadah yang sudah kita lakukan secara kualitas, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, menambah dengan ibadah tahajud, sholat duha, berzikir, bersedekah, harus kita mampu istiqomahkan dalam 11 bulan berikutnya. Dalam Quran surah Fussilat ayat 31, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun
Orang-orang yang mengaku Allah adalah Rabbnya, kemudian dia beristiqomah di jalan Allah dengan mempertahankan apa yang sudah dia capai, maka malaikat akan mendoakannya menjadi hamba-hamba yang tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir, sebab Allah yang akan menjadi jaminannya. Masya Allah. Nah, kemenangan yang hakiki adalah istiqamah. Bagaimana kita mempertahankan apa yang sudah kita capai dalam Ramadan. Inilah kemenangan yang sebenarnya dalam meraih kebaikan di bulan Ramadan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana menjaga kebaikan itu agar menjadi hal-hal yang diajarkan Rasulullah SAW. Bagaimanakah Rasulullah dalam merayakan kemenangan? Dan seperti apakah Rasulullah SAW dalam merayakan Idul Fitri yang sebenarnya? Yang pertama adalah diawali dengan melanjutkan puasa, yakni puasa Syawal. Man soma Ramadhana thumma atsba'ahu sitta, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian ditambah dengan 6 hari Syawal, maka seolah-olah ia berpuasa setahun lamanya. Nah, jadi sobat Vidivisi, hal yang paling menakjubkan bagi seorang hamba dalam meraih kemenangan yang hakiki adalah melanjutkan perjuangan yang sudah diraih dengan baik. Maka yang pertama, jangan melupakan untuk senantiasa melakukan puasa Syawal, 6 hari di awal Syawal dan tentunya di bulan Syawal. Bisa di awal, bisa di pertengahan, atau bisa di akhir, atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah meraih keutamaan dan kualitas sholat yang sudah kita kerjakan. 30 hari Ramadan dalam sholat tarawih mengajarkan kita istiqamah untuk senantiasa menjaga ibadah sholat lail atau sholat malam. Rasulullah SAW bersabda, afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Sholat yang afdal atau sholat yang utama setelah sholat 5 waktu adalah ibadah tahajud. Nah, ibadah tahajud di bulan Ramadan orang menyebutnya dengan sholat tarawih. Maka ketika kita mampu menjaga tarawih selama 30 hari, harusnya kita mampu menjaga sifat sholat malam di hari-hari berikutnya, di 11 bulan berikutnya. Nah, yang ketiga, menjaga kekuatan untuk selalu beramal soleh dengan sedekah. Bulan Ramadan identik dengan zakat fitrah, yakni membantu, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan dengan konsep harta yang kita miliki, kita berikan kepada mereka. Ramadan mengajarkan kepada kita sense of social, sebuah kepekaan sosial yang akan kita pertahankan dan akan kita jaga ke 11 bulan berikutnya. Yang keempat, perbuatan baik yang menjadi akhir dari Ramadan yang dibungkus dengan sikap akhlak atau hal-hal yang berkaitan dengan attitude. Rasulullah SAW bersabda kepada kita dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Apa itu akhlak? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berbicaralah yang baik, kalau tak mampu lebih baik diam. Akhlak adalah pola lisan yang mesti kita kembangkan, sebab siapa yang puasanya diterima, maka Allah akan menjaga lisannya. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbaiklah dengan tetangga. Hal ini menandakan hubungan sosial kemasyarakatan yang harus dibina setelah Ramadan. Maka Nabi berkata, al-muslim, seorang muslim, salimal muslimuna lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah mereka yang bisa menjaga lisannya dan tangannya dari mengganggu orang lain. Nah, yang ketiga Nabi berkata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah memuliakan tamu. Maka inilah sikap akhlak, sikap kebajikan yang diajarkan Ramadan kepada kita. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Ramadan adalah kemenangan yang berakhir dengan takwa yang berkualitas. Kemenangan selalu identik dengan istiqamah, membawa nilai-nilai kebaikan ke 11 bulan berikutnya. Kemenangan adalah fitrah, sucinya hati dan akhlak untuk meraih kehidupan demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga di hari yang fitri ini kita kembali kepada fitrah, mudah memaafkan,
dan meminta maaf atas sebuah kesalahan, dan insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang semakin bertakwa. Nizam Muhammad mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih ketemu lagi dengan saya, Chef Billy Kalangi di Kreasi Resep CDA. Kali ini saya akan membuat kreasi resep dari CDA Lobster Ball, yaitu model Palembang ala CDA. Jika minyak sudah panas, kita akan menumis bawang putih dan juga bawang merah. Nah, sekarang kita masukkan kaldu seafood. Nah, sekarang saya akan gunakan CDA Lobster Ball, salah satu produk CDA yang terbuat dari ikan olahan bermutu. Selanjutnya, kita masukkan jamur kancing, kita tambahkan garam, penyedap, dan lada bubuk. Nah, terakhir sebelum diangkat, akan masukkan irisan daun bawang. Nah, untuk penyajiannya, ini saya mau letakkan soun, kemudian CDA Lobster Ball-nya, dan ini dia, model Palembang ala CDA, siap dinikmati. CDA, ikan olahan bermutu.